Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sama saya Desi Eliana. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi. Kita ketahuin konsep ekonomi itu nanti ada banyak bagian-bagian pentingnya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian penting apa yang bisa kita pahami dan kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Konsep ekonomi. Nah, konsep-konsep pokok ilmu ekonomi itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep scarcity atau kelangkaan. Konsep scarcity yaitu merupakan dasar yang sentral dari ilmu ekonomi. Nah, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas keadaannya sangat terbatas. Nah, untuk itu, prinsip kelangkaan menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Prinsip kelangkaan juga bisa menggambarkan nilai dari suatu barang atau jasa. Semakin langka suatu barang jasa, maka semakin tinggi barang dan jasa itu. Singkatnya, konsep scarcity atau kelangkaan dalam ekonomi diungkapkan setelah disadari adanya kenyataan bahwa tidak akan pernah ada sumber daya yang cukup untuk semuanya. Itulah sebabnya sumber-sumber daya yang dimiliki harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah konsep spesialisasi. Konsep spesialisasi yaitu konsep produksi yang baru dihasilkan dari kelangkaan sumber produksi. Nah, juga dikembangkan metode-metode produksi yang baru yang mampu menghasilkan jumlah yang banyak dengan sedikit waktu atau sedikit bahan. Contoh seperti perkebunan di daerah puncak. Dari segi geografinya, lahan pada daerah puncak sangat cocok untuk sistem perkebunan karena udaranya yang sejuk sehingga mampu mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan dengan baik. Kemudian dari sisi ekonominya, tanaman perkebunan dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Contohnya tanaman teh, kopi, rempah-rempah, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konsep sistem moneter. Nah, konsep sistem moneter dan transformasinya yaitu konsep yang tumbuh dari adanya spesialisasi yang mengakibatkan terjadinya saling ketergantungan, dan ekonomi moneter ini merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Konsep yang keempat yaitu konsep kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat yaitu konsep keputusan pasar yang dipengaruhi kebijaksanaan atau politik pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian konsep pasar dalam ilmu ekonomi mainstream. Konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi, dan dalam konsep pasar terdapat pasar input dan pasar output. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian uang. Nah, di sini uang adalah alat penyelesaian kontraktual dan sebuah wahana yang bergerak dalam lintasan waktu. Dengan demikian, uang secara umum dilihat dari fungsinya dan didefinisikan sebagai alat tukar. Namun, dalam perkembangannya, uang pun merupakan alat untuk menjalankan kekuasaan ekonomi karena uang memberikan hak kekuasaan abstrak atas barang dan jasa, maka pada umumnya manusia ingin sekali memiliki uang. Kemudian, letter of credit.
Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada eksporter dari luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lain. Bank memiliki arti yang sebenarnya yaitu sudah sangat berakar, khususnya pada masyarakat Eropa yang bermakna meja atau counter. Pengertian meja yang dimaksud adalah meja sebagai tempat penukaran uang di pasar pada abad pertengahan. Namun, setelah 2 abad lebih, perbankan berkembang menjadi sektor perdagangan mandiri. Muncul berbagai perusahaan dan rekanan yang menjalankan sebagai bisnis tersendiri. Koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian kebutuhan dasar. Definisi kebutuhan secara singkat adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya yang bisa diperoleh dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa tersebut. Jadi, jika sesuatu yang kita butuhkan sudah berhasil kita peroleh, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebutuhan lagi. Kemudian kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu merujuk kepada suatu sifat keberanian dan keutamaan mengambil resiko dalam kegiatan inovasi. Nah, terdapat 5 tipe inovasi yang menonjol. Yang pertama adalah pengenalan barang baru atau barang lama dengan mutu yang lebih baik. Kemudian penemuan metode produksi yang baru, pembukaan pasar baru, perolehan sumber pasokan, dan penciptaan organisasi industri. Ke-14 adalah periklanan. Periklanan mengacu pada suatu komunikasi pasar yang dilakukan para penjual barang dan jasa. Untuk melihat efektivitas periklanan dalam meningkatkan permintaan produk, baik iklan yang sifatnya individu maupun untuk pasar secara keseluruhan. Namun, dari keseluruhan penelitian tidak dapat menyimpulkan secara tegas seberapa efektif periklanan itu berpengaruh positif secara ekonomis. Yang terakhir, yaitu tentang perseorangan. Perseorangan terbatas terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah setiap utang perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian identitas perusahaan tidak akan berubah, dan yang terakhir adalah hubungan kontraktual dilakukan dan menjadi tanggung jawab dewan direksi. Nah, itu tadi yang bisa kita bahas bersama-sama tentang ekonomi kesehatan. Misalnya nanti ada beberapa hal yang adik-adik sekalian tidak pahami atau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, kita bisa mendiskusikannya di forum diskusi pada lms.mou.ac.id. Nah, akhir kata dari saya, kalian tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.